Wow, 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 master caution nyala. Wow, 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 wow. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Seperti Anda bisa lihat di video sebelumnya, sekarang saya dengan Captain Vincent di simulator Boeing 737 di Flight Deck Indonesia akan mencoba mengikuti rute yang dilalui oleh pesawat Sriwijaya SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu tanggal 9 Januari 2021 kemarin. Nah, ini adalah simulator yang sangat mirip dengan aslinya, dan ini ada di Flight Deck Indonesia. Di sini kita tidak akan mencari apa penyebab dari jatuhnya SJ182 karena itu adalah kewenangan dari KNKT dan kita tidak bisa berandai-andai. Nah, di sebelah saya sudah ada Captain Vincent. Hai. Captain Vincent ini yang akan menerbangkan simulator Boeing 737 ini, dan kita mengikuti data dari Flight Radar 24 dimulai dari Terminal 2, kemudian kita masuk ke runway yang sama seperti SJ182 dan akan mengikuti rute yang sama sampai titik terakhir sebelum pesawat tersebut jatuh. Nah, ini seberapa akurat simulatornya, Cap? Kalau dibilang akurat, cukup akurat lah. Tapi namanya simulator FTD nggak bisa 100% mereplikasikan semua yang ada di pesawat. Iya, namanya juga simulator ya. Berbeda. Ya. Tapi untuk melihat flight attitude, mungkin tujuannya kita melihat flight attitude-nya ya. Iya, betul. Kita bicara dengan data aja. Betul. Dan ini kita sekarang di Terminal 2 Soekarno-Hatta. Betul. Ini persis seperti Soekarno-Hatta. Memang Bandara Soekarno-Hatta di simulatornya. Yang ini masih yang generik, belum semirip yang aslinya. Yang di Airbus bawah lebih mirip dan terlihat jelas. Tapi jalurnya sama semua. Jalurnya kurang lebih sama. Oke, jadi sekarang kita mulai jalan, Captain. Tanya jawab saya mengenai SJ182 sebagai orang yang awam di dunia aviasi bisa Anda cek di vlog sebelumnya atau klik link di atas. Dan sekarang kita akan fokus benar-benar menerbangkan simulator 737 ini mengikuti jalur dari SJ182, dan Captain Vincent yang akan mengendalikan pesawat dan akan menjabarkan apa saja yang prosedur yang dilalui sampai sebelum pesawat tersebut jatuh. Oke, Cap. Baik, kita akan coba. Ini jadi sudah pushback ya? Sudah, ceritanya kita sudah ready for taxi, kurang lebih di posisi flight radar kurang lebih di sini. Kita akan coba dulu. Nah, ini throttle-nya ya? Iya. Ini yang didorong kalau misalnya pesawat mau maju untuk taxi ya? Betul. Oke, sekarang kita taxi menuju runway 25R ya? Betul, 25 right. Take off-nya dari runway 25 right. Kenapa 25? Itu artinya arahnya 250 derajat. Betul, kurang lebih. 250 derajat itu artinya barat ya, ke barat, tapi agak ke arah selatan sedikit. Nah, yang lucu di sini, berdasarkan data ini, dia tidak langsung take off. Jam 6, kurang 6.37 ya UTC kurang lebih. Ini ya. Dia seperti kembali lagi. Kembali lagi ke gate. Menunggu sekitar 30-40 menit. Nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Namanya data ini tidak akurat. Saya nggak tahu apakah data ini benar atau tidak. Tidak ada yang menjamin 100% akurat betul, ya? Betul, maka dari itu sebenarnya ada kembali atau belok ke kiri lagi dan tiba-tiba bisa kembali lagi ke sini. Tapi kita anggap aja sudah selesai delay-nya ya. Oke, kita coba jalankan aja di sini. Oke, pada saat berjalan ini biasanya apa yang dilakukan oleh pilot dan co-pilot? Yang biasanya kita akan fokus melihat apa yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jangan sampai ada pesawat lain yang kita sehingga mengganggu lah pesawat lain. Jadi kita mau make sure sequence kita teratur. Nah, prosedur take off-nya disebut di sini juga. Pre take off checklist. Ya, pasti kita harus pengecekan semua harus dengan sesama dengan sistematik. Ini pada saat taxi ke runway. Betul. Semua harus sudah beres. Nah, ini jalurnya ya, ke kanan kalau nggak salah jalurnya ya. Ini sesuai dengan yang ada di flight radar. Betul. Harusnya by this time mereka sudah selesai checklist before taxi dan mereka harus taxi mengarah ke landasan biar fokusnya itu lebih ke penerbangan gitu. Jadi benar-benar sekarang nih checklist ini sudah komplit. Sudah biasanya, dan mereka biasa berkomunikasi dengan air traffic control. Komunikasi macam apa kalau lagi taxi seperti ini? Biasanya sequencing kalau memang ada pesawat lain, kalau enggak ya dikasih oke, clear taxi to runway 25 right via November Papa 2 misalnya seperti ya, itu. Ya. Jadi dia taxi pelan-pelan
Di sini kita Dan taxi ikuti. itu artinya karena ini Boeing 737 jadi di setir dari itu ya, tuas di kiri itu di tangan kirinya Captain. Betul. Bukan dari ini ya, bukan Bukan. dari sini ya. Ini digunakan hanya ketika pada saat take off. Pada saat sudah terbang ya. Betul. Dan ini throttle-nya di sini untuk menentukan kecepatan pesawat. Betul sekali. Berapa kecepatan yang diizinkan pada saat taxi seperti ini? Maksimum 30 knot. 30 ini kita 21. 30 knot itu artinya sekitar 55 km per jam. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini rute yang dia jalanin sampai mentok dia ke kiri. Ini bisa dicek dengan radar, ini semuanya akurat. Ini jadi sampai mentok ya, sampai ujung dia langsung take off ke arah 250 derajat ya. 248 lebih tepatnya, itu 248. magnetic heading. Nah, di sini biasanya pramugari juga sudah selesai untuk peraga, Persiapkan udah untuk demonstrasi. demonstrasi sudah selesai ya. Demonstrasi sudah selesai, mereka biasa laporan captain, cabin is ready for takeoff. Biasanya dikatakan bahwa oke, Mbak, dipersiapkan untuk takeoff. Jadi Ya. Nah, pada saat ngomong flight attendant take off position itu pada saat nanti udah mau take off bener. nah, sekarang ini kalau di Boeing kita udah disebutkan di sini flight attendant takeoff station. Oke. Kita akan lanjut ke for takeoff checklist. Jadi di sini sekarang pramugari semua udah duduk dan sudah pakai Sudah, safety belt ya. betul. Ini benar-benar kita ngikutin keadaan realnya ya, taksinya seperti ini ya. Betul. Tapi mungkin pada saat keadaan real bisa aja ada pesawat di depan ya. Ada. Jadi ini kan karena nggak ada traffic, kita langsung aja bablas ke sana. Oke, di sini udah minta izin untuk take off belum? Belum. Belum ya. Biasanya di sini kita hanya clearance untuk taxi. Nanti ini sekarang masih dalam ground nih. Oke. Sampai di ujung nanti kita akan ditransfer ke tower. Oke. Jadi tower yang berwenang untuk memberikan kita clearance menggunakan landasan pacu di sebelah kiri. Oke. Oke, ini sudah hampir sampai ujung nih, 2 lagi, second to the left. Ini simulatornya emang belum 100% selesai ya, makanya masih ada tulisan itu ya, Captain. Betul, Ya, tapi nggak apa-apa, ini simulator belum dioperasikan sebenarnya ya. betul. Tapi ini kita coba perdana nih. coba sama Fitrairi. Fitrairi tahu betul bagaimana pesawat ini dibangun ya. Ya, ini sebulan yang lalu tuh masih berantakan, ternyata sekarang udah jadi. Dan dipakai pertama kali ya untuk mereplika SJ182 ini. Jelas. Nah, yang flying itu bisa captainnya, bisa FO-nya ya? Bisa, tapi in the ground biasanya di Boeing ini karena steeringnya cuma ada di kiri, Biasanya captain ya? biasanya kapten. Jadi mungkin ini... On the ground. Jadi memang tidak ada untuk nyetir pesawat di ground seperti ini kalau dari sisi flight officer-nya ya? Saya nggak tahu, memang ada beberapa yang Oh, nggak tahu. ada di Boeing, tapi Yang di rata-rata nggak ada. Yang 182 kita nggak tahu ada apa tidak ya? Betul. Tapi kemungkinan besar tidak ada ya. Jadi ini Kebanyakan captain ya. tidak ada. Nah, di sini biasanya kita juga nunggu pesawat kalau ada yang mau mendarat, dia mendarat dulu gitu ya. Disinilah mereka akan mendapatkan clearance untuk line up for takeoff. Nah, ketika mendapat clearance untuk line up, maka akan dipersiapkan untuk takeoff. Di sini kalau saya naik pesawat biasanya saya berdoa di sini, Cap. Nah, pasti saya juga, karena kita harus serahkan segala sesuatunya Ke Tuhan. betul, karena ini di luar kemampuan kita. Kalau ada sesuatu yang di luar dari kemampuan kita, ya kita harus serahkan ke dia. Seperti di video-video saya yang pernah saya buat sebelumnya. Oke, di sini biasanya sudah siap semua, strobe light juga dinyalakan. Mana? Ini lampu strobonya. Iya. Nah, ini biasanya flight officer yang nyalain ya. Betul. Karena captain Lagi ini fokus taksi. fokus ke taksi ya. Nah, ini si kapten sudah line up dengan baik pesawatnya. Oke. Kemudian di sini dia akan hubungi ATC. Di sini biasanya menunggu clearance saja. Begitu Oh, tidak perlu kita bilang kita udah di runway ya? kita sudah mendapat clearance untuk line up, maka kita akan line up saja. Oke. Nah, sudah Oke, begini, ini- biasanya kita berhenti, kita menunggu dari instruksi dari mereka. Ketika instruksi dari mereka adalah clear for takeoff, Sriwijaya One itu you are clear for takeoff. Nah, ini. Oke. Ini apa? ATR? Ini auto throttle. Jadi Auto ini, throttle. otomatisnya ketika kita gunakan Iya. di sini. Jadi ketika kita sudah mendapatkan clearance,
maka kapten akan melaksanakan take off roll. Oke, dari data yang kita dapat, take off clearance itu didapatkan jam 14.36 ya. 14.36 itu mulai rolling untuk take off. Kita akan jalankan dulu. Oke, ya sekarang ini. Nah ini harusnya dibuka dulu, cuman ini langsung aja. Oke. Oke, ya take off ini jam 14.36. Oke. Ini karena steeringnya Belum dikalibrasi ya, karena memang ini simulatornya belum 100% selesai ya. Betul. 80 knots. AT-nya mati, auto throttle-nya mati. Hold. V1. Rotate. Nah, udah sampai kecepatan 130 knot. Oke, di sini kita udah terbang. Gear up. Itu tadi kenapa muter? Itu trim. Karena Itu otomatis? enggak, ini saya setir karena saya masih manual. Oh, oke. Nav. Pesawat ini terbang menjalankan SID. Nah, ini udah jalurnya ya. Tadi udah dimasukin jalur navigasinya sesuai dengan SJ182 ya. Oke, 1000 N1 top speed. Lalu kita naikkan flaps 1 please. Flaps 1. Om Fitra memang punya bakat. Nah, ini gampang Jadi kalau jangan kaget. Tus. Awas jangan kesandung ya. Flaps up. Flaps up. Oke, di sini Jadi di sini tidak, tapi belum dia udah mulai autopilot jadi sebenarnya di sini. sudah biasanya sudah Oh, autopilot. oke. Nah, pesawatnya sudah turning di sini. Ngikutin jalur ini ya. Iya. Ngeri. Awas. Nah, Oke, ini pesawat ini bisa dilihat di sini. Ini pesawat. sudah mulai belok ke kanan. Ya, Tapi yang di yang radar. ini kenapa tidak sama? Sepertinya dia tikungannya cukup shallow karena hasil Iya. tikungannya itu Tidak sudah di setajam laut. ini ya. Sudah di laut. Coba kita lihat ya. Dia agak ke kanan, kemudian agak ke kiri sedikit. Nah, seperti ini nih. Nah, benar. Lihat. Lalu Nah, dia sampai ke laut dulu, baru dia heading straight ke Pontianak. sepertinya direct ke satu poin. Tapi kita coba ya. Apakah direct ke Mulan ini? Coba. Direct ke Mulan. Sekarang kita coba. Mulan tuh apa? Ada satu waypoint di sana. Nah, ini sudah direct ke Mulan. Kita lihat headingnya berapa. Ini kita bisa lihat nih. Ground speed kita kurang lebih sama. Betul ya? Iya, benar-benar. 274. Sedangkan indicated airspeed kita adalah 250 knot. Ya. Iya, betul. Sama dengan mirip dengan kejadian 1182. Oke, kita udah masuk ke laut. Sekarang ini bisa dilihat di sini. Nah, ini udah mulai ke utara, agak kanan dikit nih udah straight ke Pontianak ya. Nah, persis nih. Ini headingnya kurang lebih 040. Ini saya direct ke Mulan ini. Oke. Sepertinya waypoint yang ini adalah sebelum Mulan ini. Mulan tuh sekitar di mana sih dia? Ini heading 040 nih, kurang lebih di sini. Tapi kita lihat lah. Heading ke sebelah kanan dikit ya. Jadi semua ini kalau menurut flight radar ini masih normal semua ya flight di sini Masih ya. normal. Climbingnya masih normal semua ya. 9.500 feet, Ini 9 dia tracknya nih 046 ini. 9.800 feet. Oke, tiba di 10.000 kaki. Ini pesawat akan secara otomatis accelerate. Otomatis accelerate. Kita bisa lihat ya. Berakselerasi Begitu artinya ya. 10.000, speed ini akan naik dengan sendirinya. Maka dari itu kita bisa lihat yang sekarang ini ground speednya kurang lebih 290, kalau di flight radar kurang lebih di 280. Dia akan meningkat. Oke. Oke, begitu dia pas 10.000, maka kalau kita pencet VNAV, maka dia akan secara otomatis Naik kecepatannya naik ya. speednya. Makanya kita bisa lihat climb di sini. Oke, 10.300 masih normal. Kita lihat dia di 10.700 dia bank tiba-tiba Ke kiri. ke kiri dan tracknya tiba-tiba menjadi 006. Kita lihat coba. Stop. Wah, tiba-tiba miring ya. Nah, ini 11.000.
Nah, miring nih pesawatnya. Ini pesawatnya sepertinya masuk yang seperti ini. Nah, ini spin, yang namanya spin seperti ini. Enggak, belum spin. Ini cuma Wow. Dia pasti akan berusaha untuk stall. Wow, master caution nyala. Nah, cuman ini tidak seakurat itu karena kita masih climb. Ini headingnya sampai 336. Dan di sini tiba-tiba rep. Orang pasti. Nah, itu bunyi apa? Ini adalah stall, stick shaker. Ini nggak ada orientasi tanahnya ke di mana? Nah, ini dia speed kita udah sampai 100. Ground speed kita adalah 190. Lihat nih, ini harusnya kita masih bisa recovery. Jadi di sini airspeed saya namanya ini hanya simulasi ya. Ground speednya adalah 103, sedangkan indicated airspeed saya adalah 88. Kita lihat nih, heading kita sudah heading to the east. Coba kita bisa lihat referensi yang ada di sana. Dia terakhir juga ngadep ke timur. Iya. Pesawatnya. Iya, mirip. Ini jatuhnya sepertinya, ini angle jatuhnya kita nggak tahu ya. Angle jatuhnya kita nggak tahu. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan speednya juga mirip karena menurut flight radar speed pada saat impact itu 387. Itu lebih. udah overspeed ya 387 itu ya. Harusnya tadi di atas 350 aja udah mulai nyala peringatannya. Sudah, tapi ground speed 387 itu indicated airspeed masih sekitar 340, mungkin 330, 340. So itu udah melebihi dari limitasinya harusnya. Tapi kita nggak tahu ya. Tadi tuh pada saat kita di ketinggian 11.000, tadi kan kalau misalnya itu anggap engine fail, jadi mesin tiba-tiba nggak ada, itu masih bisa terkontrol nggak pesawat? Bisa. Namanya Masih bisa. Kan pesawat masih ada aerodinamik. Artinya selama flight control itu masih ada, tidak ada mesin pun di 11.000 itu masih bisa diselamatkan pesawat. Betul ya. sekali. Bisa kita coba di 11.000 kita matiin. Coba ya, kita coba. Sekarang kita coba take off lagi, tapi kita akan langsung ke 11.000 kaki. Dan kita akan lihat kalau di 11.000 kaki, anggap aja kedua mesin tiba-tiba fail. Kita akan lihat apakah bisa di-recover kalau misalnya mesinnya tiba-tiba mati di 11.000. Oke, kita langsung ke 11.000 kaki. Ya. Oke, ini saya yang nerbangin sampai 11.000 karena kita cuma butuh ketinggiannya aja, 9.500 feet. Nah, ini manual semua ya, karena kita cuma pengen tahu di 11.000 mesin kita matiin dua-duanya, apakah bisa di-recover oleh Captain Vincent. Coba kita 10.900. Kita matikan. Ya, 11.000. Mati Ini mesin mati ya tiba-tiba ya. Sudah. Oke, apa yang dilakukan pilot ketika di ketinggian seperti ini tiba-tiba mesin mati? Nomor satu adalah best field. Kita harus cari tempat kemana kita akan mendarat. Dan Lalu kalau kita dilihat dari posisinya artinya paling logis itu ke kanan ya, ke arah Soekarno-Hatta lagi artinya. Pasti. Bukan ke kiri seperti kejadian SJ ya. Nah, pilot yang kita sudah ditrain sedemikian rupa bagaimana kita terbang di sini. Oke, ini mesin mati nih. Ini benar-benar mesin mati, lihat di sini nggak ada sama sekali engine. Kayak kita harus direct ke landasan. Ini jadi tetap turun ketinggiannya tapi masih bisa dikendaliin ya. Masih. Terus saya mau nyalakan EPU untuk listrik. EPU itu Auxiliary Power Unit ya. Ya, betul. Di sebelah kanan itu landasan pacunya. Kita akan aiming ke sana. Karena we only have one chance. One chance. Kita nggak bisa naik lagi. So, make sure you make it correct. Speed juga harus dijaga ya. Dijaga, benar-benar dijaga. Kita harus ukur judgement kita, jangan sampai kita ketinggian atau jangan sampai kita kerendahan. Jadi kalau pesawat mesin mati itu tidak langsung plung ke bawah gitu ya? Enggak. Masih bisa gliding seperti ini ya? Apa melayang tanpa mesin? Betul. Saya sudah beberapa kali demonstrasiin ya. Itu Soekarno-Hattanya tuh di kanan. Kita akan teriak Mayday, Mayday, Mayday. Pada saat ini pasti Mayday, Mayday, Mayday. Ya, karena kita butuh pertolongan. Oke, kita udah 1 menit nih, 1 menit dan masih berada di ketinggian ya. Betul. 1 menit kita turun 6.000 feet, artinya 6.000 feet per menit nih turunnya. Saya masih belum mau buka roda. Belum mau buka roda karena itu menghambat. Menghambat. Drag-nya besar sekali. Biasanya air traffic control akan clear kita bagaimanapun yang kita mau. 4.500 feet. Ini landasan pasti akan langsung ditutup untuk semua
penerbangan lain. Pasti Benar-benar. diprioritaskan buat kita. Oke, itu landasan di depan. Biasanya captain yang ambil alih kalau seperti ini. Oh pasti dong. Kita yang ada cuman indikatornya cuma di sebelah sini, pasti kapten yang pertama. 3.500 feet cap, 220 knot. Biasanya co-pilot akan membaca manual, dia akan berusaha bagaimana caranya merestart mesinnya. Jadi dia sambil berusaha merestart mesin terus ya. Iya, Tapi ini kita anggap mesin tidak bisa restart lagi. betul. Jadi kita mesti benar-benar hati-hati sekali dengan action kita di sini. Karena tidak bisa diulang ya, tidak. Nggak bisa. Small room for error ya. Iya. Judgment ini penting sekali dalam hal ini. Ini tanpa mesin ya, tanpa dorongan mesin sama sekali ya. Kita masih punya electric hydraulic. 208 speednya. Flap gimana Cap? Boleh. Ini memang saya datang memang rada tinggi. Oke, itu landasannya di depan. Masih tanpa mesin kita. Kecepatan 200 knot. Baru keluarin roda sekarang ya. Oh, wow, 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 wow. You only have one. Wow, 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 wow. Harus sekali jadi ya. Iya, hard landing tapi mendarat ya. ...150 knot. Tinggal kita rem ya. Oke, itulah apa yang terjadi ketika kita, aduh mohon maaf nih kalibrasi. Oke. Kita berhenti ya, tapi dengan selamat ya. Iya. Jadi gimana, Cap? It's a hard work, it's doable. Tergantung posisi kita di mana sama berapa ketinggian dan airspeed yang kita punya. Oke, tapi artinya kalau misalnya mesin itu mati, tidak grafiknya itu tidak langsung dari 11.000 langsung ke bawah, tapi dia masih punya waktu untuk gliding, bahkan mengarah lagi ke airport ya. Betul, makanya krusial banget action seorang pilot ketika ada mesin mati. Iya. We have to know situational awareness, posisi kita di mana. Action pertama, jangan pernah mikirin untuk restart dulu. Arahkan dulu ke landasan pacu, terbang dengan correct speed, kita minta co-pilot. Nggak bisa kita kerjain sendiri semua, makanya harus ada pendamping kita nggak bisa terbang sendiri. Tapi artinya kalau tadi saya ngikutin perjalanannya SJ82 ya di 11.000, terus kalau menurut data itu memang langsung jatuh di Kepulauan Seribu, sedangkan tadi kita matikan mesin dia masih bisa mengarah ke Soekarno-Hatta, artinya walaupun kita belum tahu penyebabnya apa, tapi dari pengalaman Captain, artinya kemungkinan mesin mati itu sangat kecil di kecelakaan Kecil itu. sekali. Kalau kita nggak bisa ngomong, karena Iya. ini ngomong bahasa data kita nggak bisa ngomong karena kita nggak tahu apakah mesinnya itu mati dan apa penyebabnya kita nggak tahu. Ya. Cuman dari kacamata saya ya chance untuk mesin mati di mesin jet itu ya kecil sekali kemungkinannya. Dan kalaupun mati juga mungkin masih bisa mengarah lagi di 11.000 kaki di Kepulauan Seribu Masih ya. bisa. Tadi kalian bisa lihat dan bukan cuma sekali dua kali saya kerjain ini. Ya. Berkali-kali kita dimatikan di posisi yang random, kita bisa mendarat. Selama action kita benar, chance selamat cukup tinggi. Yang jelas nomor satu is best field to land. Cari dulu mana. Saya mesti plan. Makanya ketika terjadi itu saya langsung belok. Saya nggak mau buang waktu saya lagi. Langsung Dan itu belok, pasti semua cari. pilot juga akan melakukan yang sama ya. Betul. Tinggal tergantung apakah loadnya dia itu terlalu untuk nge-restart. Ada kejadian yang saya lihat itu mereka terlalu berpikir untuk nge-restart, bahwa di restart itu pasti nyala. Oh, iya. Itu belum tentu. Jadi fokus nomor satu, arahkan dulu. Iya. Nanti apakah itu nyala atau tidak urusan belakangan. Yang jelas kita sudah arahkan, chance survival kita akan tinggi. Ya. Tapi ya tadi kita udah simulasikan kalau mesin mati kita Tapi masih ini tidak mengatakan bahwa ini adalah penerbangan SJ, bukan. bukan Tadi ada hanya andai-andai doang ya. Ini andai-andai ya. Ini pertanyaan dari Om Fitra ini hanya mengikuti jalurnya dari SJ182 ya. Bukan
sekali lagi saya bilang ini bukan actual flight-nya karena kita data juga masih sangat sedikit. Hanya perkiraan kira-kira seperti itu jalurnya dan penyebabnya apa nanti kita tunggu dari KNKT semuanya. Betul. Saya berdoa semoga cepat ditemukan penyebabnya dan bisa tidak terulang lagi dan seluruh keluarga diberikan ketabahan menghadapi musibah ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe ke channel Captain Vincent Raditya. Beliau sering memberikan edukasi mengenai aviasi, termasuk analisa-analisa dari dunia aviasi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih, Captain. Siap.